Wih, pemandangannya ya. Ini jembatan yang sedang dibangun, masih belum beres ternyata. Ini cakep banget nih, syahdu banget ya, suasana perkampungannya. Lumpur ya, padahal suasananya syahdu nih. Cuma di sini berlumpur, cukup licin, hati-hati ya. Desa Sukapura, Jembar Waluya. Ini jalannya bukan jalan lagi ini, sudah tidak manusiawi ya. Nah, ternyata kita salah jalan dari tadi tuh ya. Pemilihan jalannya salah karena mau nggak buka Google Maps ya. Wah, di sini lumpur lagi. Pulang-pulang ini penuh lumpur ya. Balik lagi dengan Mang Ojol, dan untuk konten kali ini Mang Ojol mau ajak teman-teman kita kembali jalan-jalan, tapi nggak jauh karena kondisi cuacanya sedikit mendung ya. Sekarang jam 6.54, Mang Ojol masih di rumah. Rencananya Mang Ojol mau ajak teman-teman ke situ Cisanti yang berada di Kabupaten Bandung. Ini berada tepat di kaki Gunung Wayang, teman-teman. Mungkin lebih terkenalnya dengan destinasi wisata Wayang Windu ya. Titik 0 km dari Sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat. Rencananya Mang Ojol mau akses juga jalur alternatif dari situ Cisanti ke Pangalengan. Nah, dari rumah Mang Ojol sampai ke situ Cisanti itu kurang lebih 46 km via Jalan Sapan ya, karena Mang Ojol posisinya di Bandung Timur. Jarak dari situ Cisanti sampai ke Bundaran Pangalengan itu 22 km. Total untuk perjalanan kali ini 115 km. Seperti apakah perjalanan kali ini? Teman-teman tontonin video ini dari awal sampai akhir ya. Jam 7:10 Mang Ojol masih di Cijambe, dan teman-teman bisa lihat kondisi langit pagi hari ini agak mendung ya. Bahkan kalau kita pantau dari sini, ini entah tertangkap kamera atau tidak, di kota Bandung masih diselimuti kabut. Untuk ke situ Cisanti dari rumah Mang Ojol, kita akan menyusuri Jalan Sapan ya. Nah, Mang Ojol nggak tahu kondisinya seperti apa untuk pagi hari ini, karena kemarin malam di Bandung diguyur hujan yang cukup deras dan ada banjir di beberapa titik, salah satunya di wilayah Sapan ya, Bandung Selatan. Dan 1 bulan yang lalu kalau nggak salah, waktu Mang Ojol ajak teman-teman ke Pantai Cijeruk, kita via Sapan juga. Di sana ada proyek pembangunan jembatan baru ya di jalur utama Sapan. Jadi waktu itu kita perlu memutar lewat jembatan alternatif yang hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2. Nah, Mang Ojol nggak tahu apakah proyek pembangunannya sudah selesai atau enggak. Nah, jadi untuk konten kali ini, selain Mang Ojol mau ajak teman-teman ke situ Cisanti, kita juga mau update kondisi terkini jalur Sapan ya. Seperti apa? Apakah proyek pembangunan jembatan di jalur utama sudah selesai, atau mungkin saat ini masih ada genangan air efek dari hujan tadi malam. Di depan kita mulai masuk ke Jalan Soekarno-Hatta atau yang sering dikenal dengan Jalan Bypass, dan
Kita bisa lihat matahari mulai bersinar ya, meskipun masih malu-malu gitu. Nah, di depan ada perempatan jalan rumah sakit. Kita ambil ke kanan ke arah Gede Bage atau Sapan. Dan kita akan melintas ke salah satu perumahan elit juga, Summarecon ya. Meskipun kita nggak akan masuk, tapi Mang Ojo bakal kasih lihat sama teman-teman. Karena nggak semua orang tahu di mana letak perumahan Summarecon di kota Bandung. Bahkan warga Bandung sekalipun ya, nggak semua orang tahu gitu. Dan untuk teman-teman yang pengen touring tapi terkendala, baik itu kendaraan, waktu, atau apapun alasannya, video ini Mang Ojo persembahkan khusus buat kalian yang pengen healing. Jadi ini adalah sebuah perjalanan touring online yang bisa disaksikan bersama-sama ya. Nah, di depan dari sini kita belok ke kanan ke arah Gede Bage. Proyek-proyek seperti ini ya, proyek-proyek saluran air ini akan rutin kita saksikan di jalur Gede Bage ini setiap kali masuk ke musim penghujan. Sepertinya kita ambil jalur kiri aja ya. Kita ambil jalan memotong. Ini jalur alternatif, bukan jalur utama. Kita cari suasana yang syahdu ya. Kayak gini kan pagi hari di pesawahan, syahdu banget. Keren banget ya. Untuk konten kali ini Mang Ojo bagi 2 part, tapi tidak dalam satu season. Jadi konten terpisah saja teman-teman. Yang pertama ini konten dari Bandung atau dari rumah Mang Ojo sampai ke situ Cisanti. Dan untuk konten kedua, Mang Ojo akan buat dari situ Cisanti sampai ke Bundaran Pangalengan. Yang pasti 2 konten terpisah ini punya daya tarik masing-masing teman-teman. Perumahan Summarecon di kota Bandung. Lagi banyak pembangunan jalan, pembangunan rumah juga nih. Ada banyak klaster baru ya teman-teman. Ini pembangunannya pakai teknologi tinggi ya. Nah, kalau kita mau ke Gede Bage lagi, ke kanan ya. Masih banyak ruko-ruko kosong ya. Mang Ojo jadi bingung ya. Kayaknya jalur yang tadi tuh udah bener deh. Ya nggak apa-apa deh, kita lewat sini. Yuk. Kacau banget.
kayak gini ya, vibes di Summarecon. Mau Ojol skip aja, nanti Mau Ojol mungkin bakal kontenin di jalur keluar ke arah Cimincrang, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di depan kita ini Stadion GBLA. Jadi Gede Bage ini banyak banget pembangunan ya dari 2009. Dan ini adalah jembatan yang baru dibangun, jembatan akses dari Cimincrang ke arah apa lagi nih? Ke arah Summarecon. Ini masih ditutup untuk mobil ya. Untuk motor sih udah bisa akses. Sebentar. Wih, belum ternyata. Aduh. Kirain udah bisa akses, teman-teman. Oke, berarti kita lewat bawah aja. Kita lewat bawah ya. Yuk. Tutup juga deh lewat sini berarti. Mau Ojol kira udah dibuka. Oke. Jadi kita masih harus memutar. Membingungkan ya. Nah, untuk proyek pembangunan jembatan dari Summarecon ke Cimincrang sebenarnya terhambat karena ada aksi protes waktu itu ya, dari bukan dari warga sekitar sih, lebih tepatnya dari ormas. Spanduknya terbentang ya waktu itu, jadi terhambat tuh. Dari sini kita ambil ke kanan dan kita akan melintasi flyover yang Bang Ojo bilang pemandangan di atas flyover ini cakep banget ya. Ini menuju Jalan Rancanumpang. Dari sini kita bisa melihat pemandangan Stadion GBLA, Aljabar, terus ada jalur kereta cepat juga. Cakep banget teman-teman. Ke Stasiun Tegaluar ya. Stasiun Tegaluar. Teman-teman bisa lihat, wih cakep sekali sebenarnya. Wih pemandangannya ya. Tuh dipakai berfoto sama ibu-ibu juga. Becek sekali jalannya. Hati-hati ya, licin teman-teman. Kita mau lihat juga apakah proyek pembangunan jembatannya sudah selesai atau belum. Nah bener kan, kenapa banyak yang belok di jembatan sana tuh, jembatan alternatif, karena yang di sini padat. Kalau di sini padat artinya pembangunan jembatan di sana masih belum beres tuh teman-teman. Kasihan juga sih, ini jalur angkot ya untuk Sapan tuh. Tuh ada banyak angkot yang akhirnya stay di sini nih, karena mungkin nggak bisa full trip juga.
Hampir sama kejadiannya seperti Curug Citambur ya. Nun Kang. Ya. Oke. Yuk. Ih. Cukup licin. Ya, nun Pak. Oke. Kita bisa lihat ya. Ini bekas banjir nih. Licin banget. Becek. Tuh. Beginilah. Gede Bage di depan udah masuk Jalan Sapan. Hihihi. Semoga pembangunan jembatan segera selesai ya. Supaya aktivitas warga pun tidak terhambat. Kasihan juga jalur angkot yang akhirnya nggak bisa full trip. Tapi jalur ini nggak seperti Citambur yang Mang Ojo nggak paham proyeknya itu dibangun di beberapa titik gitu ya. Nggak paham juga alasannya kenapa. Akhirnya kan terputusnya di beberapa titik juga. Nah ini nih jembatan yang sedang dibangun. Masih belum beres ternyata. Masih dikeruk ya. Wah kacau sekali. Kayaknya lama tuh. Mungkin Januari pun belum tentu beres. Oke, Mang Ojo udah di Jalan Sapan. Kita lanjut teman-teman. Nah kalau kita mau ke Majalaya lurus terus teman-teman. Di sini kita ke kanan ke arah alun-alun Ciparai. Nah kalau nggak salah di depan tuh jalannya rusak. Oke sudah oke ya. Berapa kali Mang Ojo lewat sini jalurnya kegarinjulan kalau bahasa Sundanya ya. Bumpy, bukan bumpy, lebih tepatnya rusak sih. Kalau bumpy bergelombang ya. Ya ini bumpy masuknya. Ini bumpy, tapi oke lah. Tapi biasanya tuh berbatu. Untuk jalur seperti ini sih lebih cocoknya di beton ya, jangan di aspal. Karena sering kali terkena banjir. Kalau di aspal itu biasanya terkikis. Kalau beton ya sama sih terkikis, tapi cukup tahan lama ya daripada pengaspalan. Walaupun lebih bagusnya udah di beton di aspal. Nah itu cakep banget. Suasana di jalan ini cukup cakep ya. Kalau ini kan jalur utama Sapan. Nah kita ke kanan. Ini nama jalannya apa ya? Nanti mau Ojo sematkan aja seperti biasa. Jadi kita akan melintas di pesawahan. Siadu banget. Kalau sore siadu banget ya. Kalau pagi nggak tahu. Wih masih berkabut nih. Tuh. Ini masih pembukaan teman-teman. Masih ada bangunan-bangunan. Di depan sana benar-benar pesawahan. Kiri kanan full sawah ya. Cakep banget. Oke, matahari mulai menyinari ya. Mang Ojo sih berharap cerah teman-teman. Kita akan melewati perkebunan teh dari arah situ Cisanti ya. Situ Cisanti sampai ke Pangalengan itu akan ada dua kebun teh. Yang pertama kebun teh Santosa, yang kedua adalah kebun teh Purbawindu.
ada banyak destinasi wisata yang akan kita lintasi sebenarnya. Nanti Mang Ojo coba pantau aja, meskipun nggak terlalu ingat ya. Mungkin kalau nggak ingat disematkan seperti biasa. Kalau misalnya ada landmarknya ya Mang Ojo tinggal baca. Nah ini cakep banget kalau sore hari ya. Oke, di sini ada pelebaran jalan ya, karena memang sebelumnya jalannya cuma segini nih, cukup sempit. Ini mulai dilebarkan. Di depan Jalan Laswi Ciparai, teman-teman. Sekarang jam 7.53 ya. Kita belok ke kiri ke arah alun-alun Ciparai. Karena ini masih pagi hari, kita melaju melawan datangnya arah cahaya matahari ya, jadi silau teman-teman. Kita ke kanan ke arah Pacet. Oke, kita belok kanan. Nah di sebelah kanan ini Masjid Agung Ciparai, Masjid Besar Ciparai itu 756 ya. Cukup padat. Dari sini kita hanya perlu lurus mengikuti jalur ini saja teman-teman. Nah di sebelah kiri ini Terminal Ciparai. Teman-teman tinggal ikuti aja jalur angkot yang kuning tuh, yang barusan. Ini angkot apa ya? Nggak ada trayeknya ya. Biasanya kan ada trayek tuh. Ya angkot kuning lah ya. Tuh nggak ada trayeknya teman-teman. Kalau ngikutin jalur angkot artinya kita tetap berada di jalur utama. Nah Ciparai, Pacet, Ciberem sama Santosa. Nah, sampai ke perkebunan Santosa berarti ya. Di sebelah kanan ini apa ya? Ini cukup ramai nih. Apakah pasar? Oke, ini pasar Pacet ternyata. Ramai banget ya. Desa Pakutandang, Jalan Raya Pacet teman-teman, Kecamatan Ciparai. Padat ya. Oh ya, Mang Ojo belum mau isi bensin. Kemarin waktu berangkat kerja full tank sih, tapi nggak tahu apakah cukup sampai ke bundaran Pangalengan. Kalau Mang Ojo lihat sepintas sepertinya cukup ya. Mungkin Mang Ojo bakal isi bensin di Pangalengan teman-teman. Mang Ojo perlu hati-hati banget nih, karena di sini banyak banget yang nggak pakai helm. Udah gitu ridingnya kenceng banget. Ya ini membuat lelah juga sih, karena kita perlu konsentrasi penuh ya, ekstra gitu. Kalau konsentrasi ya wajib ya, tapi kalau ini sih ekstra konsentrasi ya. Oke, Mang Ojo mau salip mobil truk di depan kita nih, karena muatannya cukup berat juga, cukup banyak dan bahaya banget. Dan kita lanjut. Mang Ojo bakal skip. Kalau ada yang menarik Mang Ojo rekam lagi ya. Sekarang jam 8.16. Mang Ojo barusan menepi sebentar. Ini di Jalan Ciberem atau Jalan Raya Pacet. Di depan kita akan masuk ke Desa Ciberem teman-teman.
Mang Ujo barusan menepi karena ada tugas kantor. Kurang lebih 15 menit. Ya beginilah kalau karyawan atau budak korporat. Hari libur pun masih perlu mengerjakan sesuatu ya, karena memang ada tanggung jawab, teman-teman. Itulah alasan Mang Ujo belum bisa melakukan explore petualangan sampai ke luar provinsi. Ya mungkin curi-curi waktu aja kalau misalnya ada libur, teman-teman. Polsek Pacet ya. Bang Ujo pengen banget nih kayak Mas Rang ya, bisa explore antar provinsi gitu kan, bahkan antar pulau juga. Tapi belum punya alasan yang kuat karena kita perlu memenuhi kebutuhan dasar juga ya. Ya semoga channel ini bisa berkembang, jadi Mang Ujo bisa menggapai cita-cita untuk keliling Indonesia. Wih, di sana cakep banget ya gunungnya. Jadi nggak tahu sebelah kanan ini gunung apa, apakah ini Gunung Wayang. Wih, manusia silver, teman. Nah di sini mulai ramai lagi ya. Jalan Raya Pacet Maruyung. Ini sepertinya pasar di depan sebelah kanan. Ini pasar apa ya? Apa kita udah masuk ke Ciberem? Ini pasar tuh, teman. Pasar apakah ini? Ini Jalan Raya Pacet, Pasar Maruyung. Nah, Pasar Maruyung. Setelah jalur ini kita akan mulai melewati jalur yang cukup berliku-liku ya. Cukup berliku-liku. Khas banget kalau jalur menuju perbukitan ya. Ya, itu jalur khasnya, teman-teman. Di sini banyak banget nih, ada jajanan pasar ya. Mang Ujo belum beli logistik buat ngemil atau minum di jalan, lupa ya. Ya siapa tahu nanti di perkebunan teh ada mie ayam atau cuanki, kita nikmatin di sana aja ya. Dan di sini tekstur jalannya masih menanjak. Nah di sini tanjakannya lumayan nih, tapi masih oke-oke aja ya. Jalannya masih beton dan ya udah mulai ada kerusakan, tapi masih oke lah. Cukup bumpy juga. Di sini menanjak tapi nggak ekstrim. Nah ini ada pertigaan ke arah Kecamatan Majalaya, kita belok kiri. Jadi kalau kita tadi via Majalaya ya ke situ Cisanti itu dari sana tuh. Jalan Cagak. Oke, kita udah masuk Jalan Cagak. Kertasari ya kalau nggak salah tadi, Desa Maruyung. Kayaknya belum deh. Kalau Kertasari ini kecamatan, artinya kita udah mulai dekat nih ke situ Cisanti. Karena situ Cisanti ini masuknya kecamatan Kertasari. Nah ini masih kecamatan Pacet ya, bener. Desa Maruyung, kecamatan Pacet. Oke, kita perlu menyalip beberapa truk. Seperti ini nih ya suasana di pasar atau Desa Maruyung. Kita lanjut teman-teman karena masih panjang, nanti durasinya habis di sini gitu. Nah ternyata di sebelah kiri ini ada pembangunan nih, SPBU baru nih ya.
Jadi barusan tuh kan di sekitaran Pasar Pacet ya, ada SPBU. Tadinya Mang Ojol udah disclaimer nih, SPBU terakhir sampai ke perkebunan teh Santosa, tapi di sini sedang ada pembangunan SPBU juga. Oke deh, jadi aman ya buat teman-teman yang mau melakukan perjalanan touring via jalur Pacet. Ini aman karena ada SPBU juga. Di depan kayaknya kantor desa nih ya, Desa Maruyung. Ke kiri ini entah kemana. Cakep banget lagian tuh, di sebelah kiri ada gunung. Nah, di sini mulai menyempit ya. Jalur perkampungan seperti ini Mang Ojol suka banget. Suka sekali. Jalannya mulai menyempit. Tapi masih bisa lah ya untuk 2 mobil. Sebelah kiri ini ada gunung, cakep banget ya. Cuma ini terhalang sama rumah aja sih. Ini udah lembah, asik banget sebenarnya. Nah, karena kita melintas di jalan perkampungan begini, kita nggak bisa ngebut ya teman-teman, karena ini padat juga. Khawatirnya nanti ada warga, dan yang lebih dikhawatirkan sih anak-anak kecil ya. Dan etika juga ya ketika kita melintas di kampung orang, seperti yang Mang Ojol bahas ketika Mang Ojol melintas di jalur Naringgul. Kita perlu menjaga etika juga. Nah, di sini lumayan ekstrim, tapi belum ekstrim sih tanjakannya. Ini mulai menanjak, panjang banget ya, menanjak itu dari alun-alun Ciparai gitu, hampir persis lah dengan jalur Ibun Kamojang. Balik lagi teman-teman ya, kalau misalnya kita melakukan explore, touring, melintas di jalan perkampungan seperti ini, kita perlu menjaga etika ya, sopan santun ketika kita melintas teman-teman. Hargai warga lokal. Wih, cakep. Hargai warga lokal. Kita juga perlu sadar atas keselamatan diri sendiri dan orang lain. Apalagi kalau melibatkan orang lain ya. Jangan sampai lah teman-teman, celaka sendiri pun jangan gitu. Tapi jangan bawa orang lain. Itu lebih parah lagi ya. Tingkatannya lebih parah tuh. Makanya Mang Ojol suka heran gitu kalau misalnya lihat rombongan touring terus melintas di jalur-jalur seperti ini, melajunya cukup kencang gitu. Heran aja sih, kayak rombongan motor Harley ya. Cakep ya, di sini sudah cukup cakep nih. Ini desa apa nih? Desa Pangauban, kantor desa Pangauban. Kita udah masuk desa Pangauban ternyata. Ih, dari sini udah lumayan cakep ya. Senang banget nih Mang Ojol jalur-jalur seperti ini. Ini udah mulai masuknya ke perkebunan ya, perkebunan sayur. Ini kebun bawang daun ya,
bawang daun. Terus apa tuh di atas sana? Ini perkebunan warga semua nih teman-teman, hijau kayak di mana tuh, di Majalengka ya, Majalengka kalau nggak salah tuh ada yang seperti ini. Vibesnya asik banget. Yang sebelah sini belum ditanami, sebelah kiri barusan itu udah seger banget. Nah di sini mulai kerasa nih sejuk-sejuknya perbukitan ya, mulai terasa nih. Ini yang begini-begini healing banget kalau buat Bang Ojol. Jalur perkampungan Syahdu, terus ramai juga nih kayak gini. Bang Ojol justru senang banget nih kalau ada jalur perkampungan ramai seperti ini. Interaksi sosialnya terasa banget. Justru Bang Ojol agak gimana gitu ya rasanya tuh kalau melintas di perkampungan yang sepi kayak jalur Ranca Buaya ya. Itu sepi banget. Jadi kurang aja sih rasanya. Justru yang begini tuh asik karena buat kita yang tinggal di kota, suasana yang sepi itu udah nggak aneh gitu teman-teman. Ya meskipun kalau di jalan nasional atau jalan perkotaan ramai ya, tapi interaksi sosial di kota dengan di perkampungan tuh beda. Nah yang membuat kita rindu akan pedesaan atau perkampungan ya interaksi sosial yang seperti ini. Ini nggak ada dan jarang banget ya kita temukan di perkotaan. Ini masih menanjak teman-teman. Nah di sini mulai beraspal. Kalau tadi kan beton, di sini mulai beraspal. Wah ini hasil perkebunan ya, perkebunan atau pertanian sayur mayur. Tadi bawang daun teman. Makin kesini makin rusak ya jalannya. Efek hujan juga sih. Kalau lihat dari banyaknya tanah merah di jalan, kayaknya air itu sampai ke jalan gitu. Jadi sistem saluran airnya nggak berfungsi dengan baik. Ini cakep banget nih, syahdu banget ya suasana perkampungannya. Ini hasil hutan. Ih cakep sekali tuh landscape. Entah tertangkap gambar atau enggak ya, landscape gunung di sana tuh. Karena biasanya yang tertangkap sama mata kita dengan yang tertangkap sama kamera itu nggak sama sih. Kalau mata ini bisa lebih wide ya, lebih jauh gitu. Wah di sini becek teman. Ini kayaknya bekas banjir nih. Kacau sekali. Lumpur ya. Padahal suasananya syahdu nih. Cuma di sini berlumpur. Cukup licin, hati-hati ya. Kalau udah begini kita jangan riding kencang dulu karena kondisi ban pasti licin banget. Asik nih. Vibes yang begini nih seru banget. Oke, sedang ada pembangunan jalan kayaknya nih. Ih, di sini jalannya rusak banget ya. Ya, lagi ada proyek nih kayaknya. Proyek apakah? Wah, ini jalannya berlumpur banget. Bentar, Mbak. Oke, ini lagi pembangunan ini ya. Wih, ada mobil. Salah deh. Pembangunan benteng nih supaya mungkin meminimalisir longsor ya. Kita susul ya, teman-teman. Soalnya jalurnya sempit banget dan menanjak ya.
kondisi motor Mang Ujo nggak terlalu fit kalau melaju terlalu lambat. Nah, jadi jalur meliak-liuk yang di Google Maps itu jalur perkampungan kayak gini nih ternyata. Dan kondisi jalannya begini, jadi ada bagus, ada rusak. Perkampungan di sini kayaknya keren banget ya, siadu gitu. Ini desa apa ya? Tadi lupa nih mau jual desa apa tadi tuh. Pangauban kalau saya. Cakep banget. Barusan ada pertigaan, takutnya mau jual salah nih. Ini udah masuk desa Sukapura, kecamatan Kertasari. Bentar, takutnya mau jual salah jalan dan kita udah melintas terlalu jauh. Di depan deh kita minggirnya karena ini jalannya sempit. Sebentar teman. Oke, udah sesuai ya. Ternyata memang betul jalurnya begitu. Lewat perkampungan. Nanti ada Taman Kopi Waluya. Jadi Mang Ujo nggak salah jalan ternyata. Tak kira salah jalan gitu. Nah, teman-teman coba bayangin, teman-teman tinggal di perkampungan atau pedesaan yang vibes tuh di belakang ini kayaknya keren banget ya. Ini udah ada penampakan perbukitan tuh di belakang sana. Aduh, ada kucing. Jalannya di sini bahaya nih. Ini lubang gede banget teman. Wih, jalannya rusak. Desa Sukapura, Jembar Waluya. Ini jalannya bukan jalan lagi ini. Sudah tidak manusiawi ya. Parah sekali. Kayaknya bakal ada perbaikan jalan juga. Nah, ini yang mau coba maksud ya nih. Ini pohon apa ya? Ini cakep banget tuh. Tapi kalau membayangkan kondisi jalan begini, ogah sih Mang Ujo. Sebentar, jalannya kok rusak banget. Ini nggak salah jalan, sebentar. Takutnya Mang Ujo salah jalan, teman-teman. Kok jadi begini ya? Nah, ternyata kita salah jalan dari tadi tuh ya. Pemilihan jalannya salah karena Mang Ujo nggak buka Google Maps ya. Padahal tadi Mang Ujo udah wanti-wanti, patokannya lihat aja gitu kan, jalur angkot. Ini nggak mungkin angkot lewat sini kan. Ini bukan jalan utama. Aduh, kita perlu muter dan jalannya rusak banget. Ini jalur terabas ya. Mang Ujo nggak habis pikir sih kalau lewat situ. Barusan kita malah memilih jalur terabas. Nah, dari sini kita baru ke kanan. Ini baru bener ya. Bahkan kemungkinan kita udah salahnya dari sana tuh. Ini harusnya kita lewat sini aja gitu kan. Tuh, ini SMPN 2 Kertasari. Kemungkinan Mang Ujo tadi salah jalan dari entah dari mana ya. Karena Mang Ujo gak pakai Google Maps. Nah, ini kan jalur angkot ya. Barusan kita udah kehilangan jalur angkot karena kita udah masuk jalur perkampungan gitu. Ya, mungkin memakan waktu cukup panjang tuh tadi ya. Kita salah ambil jalur. Oke, Mang Ujo mungkin ganti baterai dulu di sini. Vibes-nya udah asik ya. Sebentar di sini aja deh. Jalurnya udah asik banget. Mang Ujo nggak tahu teman-teman di mana letak Mang Ujo salah jalan. Maksudnya awal mula Mang Ujo salah pilih jalan ya. Karena kalau tadi Mang Ujo ingat-ingat itu, kondisi jalannya hampir sama, semuanya persis seperti ini. Cuman ketika kita masuk di jalan perkampungan tuh, memang Mang Ujo udah agak ngeh nih, angkot kok nggak ada gitu kan. Terus jalurnya untuk dilintasi angkot kayaknya nggak mungkin. Tadi teman-teman bisa lihat jalannya banyak yang rusak juga ya.
Jadi buat teman-teman yang mau ke situ Cisanti dari arah Bandung via Ciparai atau Pacet, teman-teman nggak perlu khawatir. Ya saran Mang Ojol sih pasang Google Maps, jangan kayak Mang Ojol ya, karena Mang Ojol dari awal memang nggak berencana pasang Google Maps. Jadi Google Maps itu disimpan di handphone, tapi simpennya di tas gitu, di kantong, karena nggak mau menghalangi pemandangan aja sih, kayak gitu. Saran Mang Ojol buat teman-teman yang belum pernah, pasang aja gitu, atau sesekali pantau apakah kita sudah salah jalan atau gimana. Nah kalau bisa Google Maps itu teman-teman gunakan navigasi mobil, jangan navigasi motor kayak Mang Ojol barusan, karena Google Maps itu otomatis akan merubah jalan ketika kita sudah salah akses jalan, terus kita udah mulai maju nih, biasanya mereka langsung pindah rekomendasi. Nah itu yang membuat Mang Ojol semakin dalam semakin tersesat lah ya. Kayak gitu. Nah ini ada pertigaan tadi. Tadi sih ke kanan ada navigasi petunjuk jalan RSUD Kertasari nih. Agak bingung juga nih Mang Ojol. Jalur utamanya sini, cuman Mang Ojol pengen kasih lihat juga pertigaan yang ke arah, oh masih jauh ya, ke arah Wayang Windu. Nah ini udah masuk Jalan Raya Ciberem. Begini nih pemandangannya. Kalau lihat kondisi jalannya kayaknya sempat ada banjir juga nih. Tuh, banyak lumpur. Ini baik banget nih. Puter Kang. Asik ya. Vibesnya mulai kerasa nih. Nah di depan ada Pertasop tapi tutup. Kita mulai masuk di PTPN tuh ternyata. Oke, agak kenceng aja ya kalau di sini karena udah lewat jalur perkampungan juga. Biar durasinya nggak memakan cukup panjang. Ih, cakep banget ya tuh. Landscape sebelah kiri. Itu entah gunung apa. Ih, cakep banget. Gang Posko 1, pendakian puncak Sulibra Gunung Artapela, 2194 mdpl ya tiket masuk. Mungkin gunung yang sana tuh. Kayaknya banjir ya. Wah, kacau banget nih. Ih. Nah kalau ini nggak tahu nih udah masuk hutan atau gimana. Kalaupun masuk hutan, hutan apa Mang Ojol nggak tahu. Nah nanti Mang Ojol di perkebunan teh rencananya mau cari ya yang seperti itu aja, mie ayam atau gimana kayak. Wih, di sini berlumpur lagi teman-teman. Yuk pelan-pelan yuk. Tadinya Rocky menghindari jalur ekstrim,
Tahunya begini nih. Ini baru permulaan ya, belum semakin ke dalam seperti apa. Semoga aman ya sampai tujuan dan pulang ke rumah. Wah, di sini lumpur lagi. Pulang-pulang ini penuh lumpur ya. Tadinya kalau spare part datang mau langsung ke bengkel. Kalau begini mesti nyuci dulu nih. Pasti bakal kotor banget. Bentar, Pak. Wah, ini berlumpur. Dan parah banget ya. Kerasa banget nih di bannya, suaranya tuh kricek gitu. Wah, licin banget teman-teman, parah ini. Mojo gak bisa ngebut, licin. Longsoran ya. Polsek Kertasari. Nah, begini nih kerennya Alfamart ya. Sampai pelosok. Di sepanjang jalur Pasir Kuda juga cuman ada Alfamart, nggak ada Indomart ya. Wih, itu cakep banget tuh landscape-nya ya. Wih, tertangkap kamera nggak ya? Ini cakep banget teman-teman. Cuman kehalangin sama rumah-rumah ini nih. Ini cakep banget. Ini kalau nggak ada rumah, ambil foto di sini cakep banget. Landscape-nya ya. Cakep. Dan kembali jalan berlumpur. Ini longsoran-longsoran dari perkebunan sih, tanah-tanah atas ini. Kebayang ya kalau hujan lewat jalur ini, kayaknya Bang Ujo nggak recommended. Ini longsoran-longsoran dari atas, makanya becek banget. Jadi angkot kuning ini patokan Jalan Raya Ciberem Kertasari. Ini patokan ya, kalau teman-teman berada di jalur yang benar. Dan di sini mulai ramai nih. Apakah ini ada pasar atau gimana? Rasa-rasanya kayak pasar gitu. Nah, ini entah ke kanan atau lurus. Takut salah. Ke kanan ya. Macet banget nih. Tuh ada ojol juga. Kayaknya ojolnya mau pulkam ya, nggak mungkin dapat orderan ke sini. Ini terlalu jauh dari pusat kota. Oke. Ini kayaknya pasar ya, pasar lama bener, pasar lama Ciberem. Suasananya beda soalnya kalau pasar tuh. Nah, mungkin Mang Ojol tuh tadi terjebaknya dari jalan-jalan seperti tadi ya, pertigaan begitu tuh, karena kan hampir percis ya kanan kiri. Wih, keren banget nih sebelah kanan. Karena mungkin jalannya hampir-hampir mirip, jadi Mang Ojol tadi nggak sadar gitu kalau Mang Ojol ngambil jalan yang salah. Ih, di sini ramai banget teman. Cakep tuh. Landscape di sana cakep banget tuh. Wih, cakep ya. Apakah kita sudah mulai masuk jalur hutan sebelah kanan? Nih nggak tahu. Kalau dari penampakannya kayak jalur hutan gitu.
Ih, sini cakep banget. Nah, ada perbaikan jalan nih, ada perbaikan saluran. Kayaknya pembuatan saluran air ya, kayak di Naringgu lagi. Ini batas desa, jembatan Cikitu. Au. Nah, selamat datang di desa wisata Tarumajaya tadi kalau nggak salah. Nah, ya betul, Tarumajaya ya. Nih. Gapuranya tuh, Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari pastinya. Di sini banyak banget spanduk dari TNI ya. Ini dijaga ketat kayaknya hutan ini, di bawah pengawasan TNI. Nah, kerasa banget ya suara-suara serangganya. Bener-bener cakep teman-teman landscape-nya ya. Wih, parah ini. Selamat datang di sektor 23, pembibitan 300 meter sebelah kanan ya. Taman Wisata Edukasi Desa Tarumajaya. Tuh. Wih, cakep banget ini. Siadu ya. Tuh. Senang nih kalau udah suara-suara seperti ini. Banyak warga tuh yang neduh juga, kayaknya habis berkebun. Kita lihat dulu, takutnya salah jalan. Situ Cisanti, coba kita lihat. Betul ya, jalurnya lewat sana sih tadi tuh. Jadi kan tadi ada yang sektor 23 tuh. Nah, dari sektor 23 ternyata bisa turun tuh. Jadi dari sektor 23. Nah, itu kan ada pertigaan tuh sektor 23. Jadi kalau kita mau ke Wayang Windu dan lain-lain itu lewat sektor 23 yang tadi ada pertigaan pembibitan. Pintu masuk ke situ Cisanti. Tepatnya di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari. Di sini syadu banget sebenarnya. Cuman Mang Ojo nggak akan mampir ke situ Cisanti karena biaya retribusinya 15.000, dan Mang Ojo udah coba explore juga dari beberapa konten di YouTube. Sebenarnya pemandangannya oke lah gitu. Cuman untuk Mang Ojo ya mungkin kurang serak aja sih dengan Mang Ojo. Soalnya harganya lumayan tuh 15.000 teman-teman. Nah, mungkin sedikit membahas tentang situ Cisanti atau titik 0 kilometernya Sungai Citarum. Sungai terpanjang dan terlebar di Jawa Barat ya. Ada si raja lewat. Nah, jadi situ Cisanti ini ada 7 mata air. Ini adalah sebuah danau yang akhirnya mengalirkan debit air ke Sungai Citarum gitu. Jadi ini adalah hulu dari Sungai Citarum nih teman. Kawasan perhutani. Oke teman. Untuk perjalanan dari Bandung menuju situ Cisanti Mang Ojo sudahi ya. Dan Mang Ojo bakal lanjut di konten berikutnya, jalur dari situ Cisanti menuju Bundaran Pangalengan yang pasti bakal keren banget. Karena Mang Ojo udah lihat dan jalur ini keren banget teman. Kita akan melintasi 2 perkebunan teh, ada kebun teh Santosa dan kebun teh Purba Windu kalau nggak salah. Oke deh teman-teman,
Untuk konten kali ini Mang Ojol tutup. Mang Ojol doakan teman-teman sehat selalu, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Dari situ Cisanti, Mang Ojol pamit undur diri dan lanjut ke konten berikutnya.